Baik, apabila nanti suara saya turun, tolong saya diberitahu, itu biar tidak terlalu eh, menjelajah lebih jauh. Apakah share screen saya sudah terlihat? Belum, Pak. Belum. Oke. Ya, share screen ini. Oh, nggak ada. Nah, ini. Share. Ya, udah full ya. Sudah terlihat semuanya. Sudah, Pak. Baik. Di pertemuan ke-6 ini kita akan mencoba untuk menganalisis pasar dan tren pasar, yaitu dengan pertanyaan dasar, bagaimana sih sebenarnya menganalisis pasar dan tren pasar hari ini, dan bagaimana menerapkan analisis pasar dalam iklan hari ini. Ada yang punya pengalaman atau punya pandangan berkaitan dengan bagaimana cara menganalisis tren pasar yang dari tulisan kemarin boleh, atau ada yang pernah jadi sosial media spesialis misalkan, ada yang mau itu, ada yang punya pengalaman atau dari yang UMKM yang kemarin teman-teman teliti, silakan. Recording in progress. Gak ada yang punya pengalaman, yang magang atau apa gitu. Halo. Oke, kalau nggak ada yang berpengalaman, saya akan coba untuk bertanya satu persatu. Apa pengalamannya berkaitan dengan tren pasar atau menganalisis pasar dari tugas kemarin ataupun tugas yang akan datang atau tugas mungkin teman-teman pernah magang. Kita mulai sambil absen, mulai dari eh, M. Atar Givari. Hadir Pak. Ada pengalaman berkaitan dengan menganalisis pasar segala macam. Eh, Mungkin untuk analisis pasar, kalau pengalaman saya pribadi, saya tuh kayak ikut turun gitu sih Pak, terjun pas kemarin magang itu. Jadi saya kan kayak di IO gitu kan Pak, event organizer. Jadi saya mungkin untuk pas kita nyari tahu gitu Pak, kita dapat sponsor dari mana. Kita jadi kayak, oh ini dari mungkin lebih ke target audience gitu sih Pak, saya analisisnya. Oh jadi yang nanti produk-produk yang akan saya keluarin atau talent-talent yang akan saya datangkan itu sesuai pasarnya gitu sih Pak. Itu sih kok dari saya Pak. Oke, terima kasih. Joni Effendi, Coba Pak. Joni Effendi, ada ke Bunga Amalia. Hadir Pak. Jadi ada Kalau pengalaman, silakan. kalau menurut saya bagaimana menanggapi menganalisis pasar dan tren pasar itu lebih ke kita ngumpulin data data informasi gitu dari sumber-sumber tertentu kayak misal dari konsumennya. Terus juga kita bisa melakukan seperti wawancara kepada konsumen dan juga kita eh, lebih ke mantau apa yang tren pasar untuk berkelanjutannya gimana. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, ada pengalaman kah mengaplikasikan menganalisis tren pasar? Mungkin pada saat
saya magang itu Pak untuk gimana caranya kita mengenalkan sebuah produk ini biar lebih dikenal secara luas melalui sosial media gitu Pak. Oke, berikutnya, terima kasih Bunga. Berikutnya Ilham Lovian Nufus. Gak ada. Mega Puspitasari. Hadir, Pak. Oke, ada pengalaman kah dalam menganalisis pasar atau tren pasar hari ini? Kalau kemarin saya sempat part-time jadi social media spesialis, Pak. Jadi kalau kemarin kita tuh nganalisis pasarnya melalui engagement dari Instagram sebagai salah satu eh, media publikasi dari tempat saya bekerja kan, Pak. Nah, selain itu juga kita ngelihat juga dari kebanyakan orang yang pesen eh, orderan dari tempat saya bekerja ini kebanyakan segmentasinya itu dari usia berapa, kemudian latar belakangnya bagaimana. Nah, kita tuh kebanyakan analisisnya dari situ, Pak. Oke, berarti cukup ada pengalaman dari magang ya. Dari part-time, Pak. Oh di part time. Part time-nya udah sesuai dengan job desk-nya, job desk jurusan. Ya, Terima betul, kasih Pak. Mega. Berikutnya Jeremia, ada pengalaman? Nggak ada orangnya. Marisa, ada pengalaman? Nggak ada. Dela, ada pengalaman? Nggak ada. Dewa Jalu, Dewa Jalu. Oh, Kalau ada. saya tentang analisis tren pasar ini, Pak, ada pengalaman di ketika magang itu menganalisis bagaimana yaitu termasuk segmentasi dari konsumennya dan itu nyampe dari behavior sampai psikografinya. Jadi itu apa yang kita mau tampilin ke audiens itu bisa nyesuaiin sama produknya gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Dewa. Berikutnya ada Muhammad Rafi. Adakah? Hadir, Mbak. Oke, ada pengalaman? Untuk analisis pasar, saya nggak tahu siapa ini sama apa beda. Cuma waktu itu di tempat marketing communication di kantor magang saya, uh, lagi ada uh, tugas briefing dari atasan untuk develop dari bisnis, dari HKI-nya, HKI-nya kantor tersebut. Jadi kayak kan perusahaan itu punya banyak lisensinya. Nah, sekiranya apa yang bisa dijadiin bisnis di sesuai pasar itu, nah itu kita olah jadi bisnis proposal gitu. Itu sih, Pak. Pengalaman yang menarik sebenarnya. Oke, berikutnya Yosel Hermawan. Adakah? Nggak ada. Ashar. Azhar. Nggak ada. Deo Effendi. Hadir, Pak. Oke, ada pengalaman? Untuk untuk riset pasar sendiri sih pengalaman saya masih saya pelajari lebih dalam lagi sih Pak. Ini kan masih bersinggungan sama pekerjaan saya sekarang juga sebagai social media spesialis. Tapi menurut saya uh, dan apa namanya riset ini pasar itu menurut saya itu kayak kita harus tahu dulu nih produk kita ini cocoknya di segmentasi yang mana kayak gitu kayak dari eh, segmentasi audiensnya itu lebih cocok kemana ya ini produk-produk ini kalau dijualnya gitu laku mana ya dari usia di sekolahnya segala macam gitu-gitu jadi lebih ke target audiensnya sih Pak. Oke, terima kasih Deo. Berikutnya Tabina. Adakah? Nggak ada.
Asih Rahmawati, adakah? Nggak ada. Agil Fadilah, adakah? Nggak ada. Kori, Hadir, Pak. Ferdi. Oke, adakah pengalaman berkaitan dengan analisis Sudah. pasar? Kemarin saya sih magang sih Pak di employer branding. Terus juga sempat bersinggungan juga kan sama social media specialist. Jadi di sana itu saya bikin eh, konten-konten lah istilahnya untuk LinkedIn dari perusahaan yang tempat saya magang itu. Jadi di sana juga tiap minggu kita bisa ada update untuk konten. Itu sih Pak. Baik, terima kasih, Kori. Jadi karena ada itu ya, karena ada apa pekerjaan juga. Kira-kira begitu ya, Kori ya. Berikutnya ada Desni, Dewi. Hadir, Pak. Oke, adakah pengalaman? Kalau saya kebetulan dari kemarin kan magang, tapi sampai sekarang masih melanjutkan di digital marketing. Jadi menurut saya untuk analisis target pasar itu pertama kita harus tahu dulu terkait brand atau produk yang kita punya gitu. Jadi kan setiap produk itu kan punya trik pemasarannya masing-masing gitu. Dan juga kita kan pasti menggunakan media sosial gitu. Jadi kita bisa juga ngelihat dari insight dan engagement yang kita dapetin di media sosial gitu. Dari tentang usianya, terus juga gendernya seperti itu, dan juga dari hasil itu kita bisa menentukan kira-kira strategi marketing seperti apa yang cocok gitu untuk kita buat gitu supaya tepat sasaran gitu, dan juga konten-konten menarik yang sesuai dengan tren juga bisa kita masukkan. Dan juga menurut saya dari hasil yang kita dapatkan setelah melihat insight dan engagement itu kita juga bisa eh, bikin advertising yang sesuai sih Pak, seperti itu. Oke, tapi sampai sekarang masih megang berarti ya? Udah bekerja Pak. Oh, udah bekerja. Oke, terima kasih, Desni. Berikutnya ada Koja, adakah? Hadir, Pak. Ada pengalaman berkaitan dengan tren pasar ini? Mungkin pengalamannya waktu aku magang sebagai employer branding dan di bidang sosial media konten. Jadi sebenarnya cara aku buat nganalisis target pasar itu melalui engagement sih, Pak. Jadi dari engagement itu kita bisa lihat dari gender, usia, segala macam, dan jadinya bisa ngebuat konten pilar atau target branding seperti apa, target marketing seperti apa yang harus dibuat untuk membuat konten itu sendiri agar relevan dan efisien gitu. Oke, baiklah. Berarti sudah ada pengalaman, Koja. Terima kasih. Berikutnya ada Makasih, Muhammad Pak. Raffi Riandani, adakah? Nggak ada. Akbar Ihsan Ardiro, Muhammad Raffendi ini udah jawab Pak tadi Pak, sorry. oh ya, Raffi ya. Oke, berikutnya Akbar Ihsan Ardiro, nggak ada. Yesi Apriana, Yesi Apriana, nggak ada. Soli Deo, nggak ada. Angela Sarimanurung, Saya Pak, oke. Adakah pengalaman? eh, kalau
untuk pengalaman saat saya magang kemarin itu Pak, eh, gimana ya? Ini cara ngejelasinnya gitu. Cuman kalau untuk menganalisis tren pasar itu bisa dilihat dari dari Instagramnya gitu sih Pak. Kayak jatuhnya kayak membandingkan dengan Instagram yang satu dengan yang lainnya gitu. Jadi hanya berbasis ini ya, apa namanya, perbandingan itu saja ya. Iya, sejauh ini itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Berikutnya Muhammad Rifki Hawari. Nggak ada. Oke, Rifki Hari ada. Nimade Kunti Dewi. Nggak ada. Berikutnya Akila. Oh ada, Nimade. Ini Madi hadir. Oh, silakan. Adalah pengalaman berkaitan dengan tren pasar ini? Mungkin pernah ada pengalaman magang tentang membuat strategi branding, Pak. Jadi dalam menganalisis tren itu kita harus kenalin uh, produk dari kita dulu pertamanya. Kemudian seberapa banyak sih atau seberapa penting sih produk ini untuk orang-orang. Kemudian kita baru bisa menargetkan target audiens eh, dan menganalisis target pasar, Pak. Oke, terima kasih Nimade. Berikutnya ada Akila Fadia, saya. Nggak ada. Akila ada. Araidi Rahmadoni. Nggak ada. Atala. Hadir, Pak. Oke, adakah pengalaman? Untuk pengalaman kemarin kebetulan waktu magang saya ambil jadi social media spesialis dan itu kayak cara untuk target pasarnya itu melalui trend engagement gitu juga Pak. Jadi memang sosial media spesialis itu basis dari engagement ya, kebanyakan ya. Iya Pak. Yang lihat dari insight-nya terus jenis kelamin segala macam itu Ya, iya. Tapi jarang yang pakai ini ya, jarang yang pakai trendsetter. Oke, berikutnya Serina Siva, adakah? Ya ada. Muhammad Fauzan Bayu Samudra, Banyu Samudra. Hadir Pak. Oke, adakah pengalaman? Untuk pengalaman mungkin belum ada Pak. Cuman kalau untuk analisis tren pasar mungkin bisa pakai engagement sosmed Pak. Dilihat dari situ sama psikografis konsumennya. Maaf, tadi apa namanya keganggu. Sampai terakhir itu ada
Fauzan ya, Fauzan Banyu. Berikutnya ada Reki Patriyuda. Adakah pengalaman? Hadir, Pak. Untuk pengalaman saya selama magang itu sendiri, kita menganalisis tren pasar itu, kita bisa melalui sosial media dan melihat eh, ma- bagaimana melihat engagement dari sebuah sosial media itu sendiri, Pak, untuk mengukur seberapa banyak audiens berinteraksi dengan konten yang telah kita buat sebelumnya, Pak. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, Rek. Berikutnya Risma Winnie. Hadir, Pak. Adakah pengalaman berkaitan dengan menganalisis tren pasar? Ada, Pak. Sewaktu magang kemarin, saya menjadi sosial media spesialis. Terus, sama, nyarinya dari engagement juga. Iya, Pak. Dari baca insight brand Oke, tersebut. berarti ini materi baca insight nggak perlu saya berikan berarti. Karena kan rata-rata sudah bisa pakai dan sudah bisa tahu caranya. Oke, berikutnya ada Maulia Gaya Gowski. Adakah? Hadir, Pak. Oke, adakah pengalaman? Jadi saya pernah pengalaman magang jadi konten kreator sosial media di sebuah perusahaan media. Jadi menurut saya itu kalau pengalaman saya itu kita itu analisis berdasarkan kanal sama tren yang lagi naik itu apa. Terus kita juga lihat insight buat lihat audiens kebanyakan di umur berapa sama gendernya itu apa dan lain-lain. Terus kita juga bisa mainin hashtag sama captionnya biar kontennya itu relevan. Oke, tapi ada analisisnya nggak? Maksudnya evaluasi, evaluasi yang Enggak sih terjadi. Pak, paling cuman ngikutin tren yang lagi naik-naik apa aja gitu Pak. Tapi nggak ada analisisnya. Nggak ada analisisnya tapi. Oke, Enggak Pak. padahal analisis itulah yang akan menjadi ini berikutnya. Berikutnya, Ambot, Hadir, Pak. adakah pengalaman berkaitan dengan menganalisis tren pasar? Kalau pengalaman jujur belum ada, Pak. Cuman karena saya itu magangnya berdampingan langsung dengan social media manager. Jadi selain membaca engagement tadi, mereka juga fokus ke target audience. Kayak misalkan perusahaan properti itu cenderung mereka nggak ngiklan lewat sosial media, melainkan lewat website gitu. Jadi mereka tuh kadang nargetin pasar itu dari awal banget gitu. Misalkan targetnya properti kan bapak-bapak, jarang melakukan sales di sosial media, mereka lewat website. Dan mereka baru kulik di sana gitu, Pak. Kebanyakan yang saya baca itu gitu. Jadi engagement itu kalau misalkan dari yang saya perhatikan, mereka tuh hanya sebatas untuk menghidupkan aja di dalam perusahaan properti itu ya. Jadi fokusnya di website gitu. Berdasarkan analisa mereka, mereka fokus ngiklannya di website. Ya, baik. Terima kasih, Ambot. Perspektif yang menarik sebenarnya. Jadi, tidak semua brand itu harus menggunakan TikTok gitu. Bahwa mengikuti perkembangan teknologi dan lain sebagainya itu adalah memang tidak bisa dinafikan dalam artian tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada, tetapi yang perlu disadari malah justru tidak semua brand itu harus memiliki TikTok, Instagram ataupun sosial media. Bahkan tadi diceritakan oleh Habot kalau perusahaan properti itu cenderung membangunnya di website. Karena portofolio website itu jauh lebih tough, jauh lebih apa ya, jauh lebih bisa di-track dibandingkan di sosial media yang harus buka akunnya, scroll 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 gitu. Dan lebih punya apa ya, kepercayaan lah dari konsumen gitu. Oh, kalau ada websitenya kan bisa lebih dipercaya karena membangun website itu tidak semalam jadi gitu. Dia tuh harus terkonstruk dengan baik dan lain sebagainya. Terima kasih Abot atas pandangannya. Berikutnya ada Al-Fatih Reski Ananda. Silahkan, adakah pengalaman? Nggak ada orangnya?
Al-Fatih. Berikutnya Azahra Najwa. Hadir, Pak. Oke, adakah pengalaman berkali kita dengan menganalisis tren pasar? Ada, Pak. Kemarin kebetulan, eh sebentar ya, Pak. Boleh ke yang lain juga mungkin, Pak. Karena itu yang terakhir ya. Oke, baik. Kalau tidak berkenan, mari kita ke teman-teman yang belum terabsen. Silahkan untuk angkat tangan. Raise your hand. Pak, izin apa, Pak? Kenapa? Kenapa? Izin menanggapi tadi pernyataan Abud tadi, Pak. Oke, silahkan, Raf. Yang masalah nggak semua perusahaan itu kan memang nggak harus punya TikTok kan, Pak. Cuman eh, namanya perusahaan pasti kan cari niche marketnya ya, Pak. Nah itu saya juga kebetulan perusahaan saya itu kayak nggak perlu pakai TikTok karena dia jasa outsourcing kan. Jadi eh, ketika kita mulai untuk bikin konten pilar dan lain-lain untuk TikTok, itu fokus sama goals kita emang cuma buat narik exposure doang, tapi nggak kita conversion ke sales gitu. Jadi saya narik datanya itu yang kata Bapak tadi, analisisnya itu dari engagement rate sama engagement per view-nya gitu. Itu hasil dari datanya itu nanti akan di compare per bulan gitu. Nah, sekiranya ada atau enggaknya conversion sales-nya nanti yang dihasilkan, itu sebenarnya balik lagi nanti dari keputusan board directornya gitu. Tapi menurut saya memang semuanya harus tes pasar dulu gitu, setidaknya. Berarti sebenarnya riset pasar ini merupakan itu ya, merupakan satu usaha, bukan hanya tujuannya untuk meningkatkan profit, tapi juga ada sisi tujuan lain yang dicari. Begitu ya, kira-kira, Raf? Iya bener Pak, karena begitu kita udah cari data, kita tes pasar konten-kontennya misalnya, oh ternyata ada banyak anak Gen Z atau anak muda yang ternyata juga tertarik dan belum tahu apa itu outsourcing di terutama di Indonesia ya, karena outsourcing itu terkenalnya di luar negeri kan. Ya, ya, ya. Bisa, bisa, bisa. Jadi perlu disadari juga teman-teman hal-hal kayak gitu. Artinya tidak semua brand itu harus itu ya, harus apa namanya, harus punya TikTok gitu biar bisa ningkatin. Enggak, itu tuh cuman alat sebenarnya kayak TikTok, Instagram, Facebook Ad, bla 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 segala macam itu semua tuh cuman alat untuk bisa mencapai tujuannya. Misal tujuannya eh, kadang tujuan dari perusahaan tuh bukan cuman cuan ya. Kadang tujuannya adalah untuk mengembangkan nama, untuk mengkonstruksikan hal-hal yang lebih urgensial seperti tadi ada urusan di apa namanya perusahaan desain interior mungkin, arsitek mungkin mereka justru lebih punya power, lebih punya engagement ke wilayah portofolio melalui website ataupun mereka datang ke site langsung sehingga toko offline pun lebih dibutuhkan gitu. Itu sama kayak itu apa namanya eh, toko batik, toko sepatu, toko baju itu tuh online mungkin banyak gitu, tapi tetap fit dan nggak fit. Kemudian rasa rasanya yang dijual oleh misalkan kalau di Solo ada banyak ya toko batik gitu kan banyak yang dijual ke orang itu akan lebih enak kalau datang langsung dan memilih gitu karena bisa langsung fit langsung pas begitu. Oke, yang tadi angkat tangan sudah saya centangin satu persatu. Jadi terima kasih. Kita mulai ke materi hari ini. Ke melanjutkan tadi. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya kelas ini tuh sudah banyak yang punya pengalaman berkaitan dengan pentingnya tren pasar, kemudian terkonstruksinya urusan mencari target audience, target market. Jadi itu udah nggak ada soal gitu, nggak ada masalah. Maka pertanyaan-pertanyaan dasar berkaitan dengan tren pasar itu merupakan perubahan gitu, atau pola yang berkembang. Jadi kata kuncinya ada di sini nih, pola nih. Teman-teman akan lebih lebih enak kalau
tahu sebenarnya kata kuncinya seperti apa. Jadi yang disebut sebagai tren pasar itu adalah penemuan terhadap pola yang berkembang dalam preferensi kebutuhan atau perilaku konsumen. Gitu. Sedangkan analisis adalah prosesnya, proses mengkaji kondisi pasar, proses mengkaji tren yang sedang terjadi. Gitu. Secara membaca definisi dari tren pasar dan hal-hal yang berkaitan dengan penemuan pola itu biasanya akan berkutat pada analisis, akan berkutat pada penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan dari kajian yang ingin kita hadirkan. Nah, menganalisis tren pasar seperti ini untuk DDKV itu sebenarnya sangat kulit ya. Sangat kulit itu dalam artian ya kita hanya tahu bagaimana caranya gitu. Oh, buka Google Insight, terus Studio, dan YouTube untuk lihat YouTube-nya. Di TikTok juga ada insight-nya gitu. Tapi jarang yang kemudian kita apa ya? Kita tuh menganalisis betul-betul gitu. Sebenarnya tren hari ini itu apakah cocok dengan kita atau tidak? Dan yang dibilang Abot tadi bahwa tergantung board of directornya. Sebenarnya kalau sebagai orang yang memiliki pemikiran wirausaha, hal-hal seperti itu tuh yang menentukan itu setidaknya meskipun yang menentukan atasan kita, tapi kita sudah memiliki keputusan. Jadi calon keputusan begitu. Supaya arah gerak kerjaan kita tuh ada jalannya gitu. Contoh teman-teman mau fokus ke sosial media spesialis. Saya pikir kebanyakan teman-teman yang magang di sosial media spesialis itu hanya membuat konten berdasar pada oh target pasarnya ini kan gitu kan. Terus kemudian membuat yang sesuai dengan warna itu dan lain sebagainya gitu. Elemen yang digunakan elemen-elemen yang lucu, yang K-pop gitu yang suka karena target marketnya adalah para ARMY misalkan seperti itu. Hanya sebatas itu gitu, tapi jarang dari kita yang memang berpikir bahwa apakah benar dalam 10 sampai 20 tahun ke depan ARMY ini akan tetap menjadi ARMY. Orang yang suka K-pop akan tetap menjadi suka K-pop. Atau jangan-jangan itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang nantinya produk tersebut kan setiap tahun akan berganti, akan digantikan. Jadi sebuah brand itu biasanya akan tergeser oleh brand yang lain yang lebih baru, yang lebih fresh idenya, yang lebih apa ya, yang lebih masif duitnya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau mau membicarakan tentang bisnis iklan, kemudian tren pasar dan juga marketing yang berjalan, sebagai seorang pembelajar DKV yang punya basic pengetahuan apa namanya, basic pengetahuan berkaitan dengan konstruksi pemikiran, itu konstruksi pemikiran, maka kita akan lebih bisa berfokus untuk membangun bisnis kita ataupun membantu bisnis orang itu secara totalitas. Jadi karena terkadang kita terkotakkan gitu. Bahasanya gimana ya? Kita terkondisikan bahwa sosial media spesialis itu kayak gini. Tapi kita tidak melakukan tren pasar sama sekali. Kita tidak melakukan analisis pasar sekali untuk membangun tren. Itu. Nah, itu yang jadi masalah, teman-teman. Sama aja dengan anak-anak yang lulusan D3 DKV gitu, yang mengaplikasikan kreatif brief dari orang lain. Nah, teman-teman diharapkan untuk mengkonstruksi kreatif brief. Sayangnya, kabar buruknya adalah ketika diminta untuk mengkonstruksikan sebuah kreatif brief, yang artinya tataan idenya itu tertata dengan baik dan benar, yang kemudian bisa lebih jauh untuk menganalisis satu brand ini kan kayak gimana nih gitu. Itu butuh banyak belajar, butuh bersakit-sakit untuk menganalisis bukan hanya satu brand, tapi ada banyak brand yang kita pelajari. Kita butuh juga untuk melihat bagaimana cara mereka melakukan riset pasar, apakah dengan hard skill, hard selling gitu, artinya mereka datang ke lapangan satu persatu atau lebih dari itu. Mereka hanya sekedar duduk di belakang meja. Karena apa? Sosial media digital kita itu gampang banget dimanipulasi. Gitu. Itu sangat mudah sekali untuk dimanipulasi. Jadi
urusan-urusan berkaitan dengan tren pasar ini, visinya ke depannya itu bukan hanya sekedar tahu dari insight, tapi juga bisa meraba atau mengetahui pola yang ke depan itu seperti apa. Jangan salah, sebenarnya seorang DKV itu juga punya spesialis pada wilayah kebidangannya. Jadi mungkin dari beberapa dari kalian punya interest, gitu, bahasa gampangnya kan ketertarikan lah, ketertarikan berkaitan dengan bagaimana dia tertarik terhadap desain-desain yang vernakular, misalkan desain-desain yang out retro gitu, desain-desain yang zaman tahun 80-an. Ada ya teman-teman yang tertarik dengan desain-desain yang inian gitu, penuh dengan warna, warna pastel tentu kan. Itu sebuah pola sebenarnya. Seperti yang sudah saya share kepada teman-teman di seminarnya Dr. Tirta kemarin. Itu satu hal yang menunjukkan bahwa eh, menjalani sebagai seorang yang berada pada wilayah tren pasar itu totalitas basisnya tidak boleh dari intuisi saja. Jadi intuisi itu seperti oh ya sudah kayaknya ini yang keren deh gitu. Nggak kayak gitu. Basisnya dari data. Jadi tren pasar mau itu melihat dari insight kah, mau melihat dari wilayah mailing list kah, atau kedatangan pelanggan pada website kah, atau penjualan toko sekalipun, dan lain sebagainya. Itu semua tujuannya adalah untuk melihat pola, teman-teman. Jadi bukan pada satu saja, kalau melihat pola itu tidak hanya pada satu bidang saja, seperti di tempat teman-teman sekarang lagi hujan kan gitu. Di hujan kok polanya mau hujan tuh kan mulai ada angin. Berarti kita harus tahu bagaimana angin berhembusnya, apakah dia benar-benar kenceng atau hanya sekedar slow motion gitu. Terus kemudian ada awan yang mendung. Lah, itu mengetahui pola gitu. Disitulah sebenarnya kalau kita andaikan dalam sebuah tren pasar, sebuah bisnis iklan, mengetahui pola itu harus banyak belajar. Tidak bisa hanya sekedar melihat insight selesai. Enggak, harus menganalisis lebih jauh berkaitan dengan hal itu. Nah, tren pasar itu sampai hari ini itu berubah, memang. Dalam perkembangan teknologi dan budaya, media cetak ke digital itu sudah sangat berubah. Tren pasar yang hari ini itu adalah tren pasar dengan riset digital, menggunakan alat seperti Google Trends, survei online, analitik sosial media untuk memantau tren. Tapi itu pun sudah mencapai titik jenuh. Karena ketika masuk ke dalam industri 5.0, kita tuh dihadapkan pada data yang sangat banyak. Sehingga masuknya wilayahnya bukan lagi marketing 4.0 atau marketing yang berbasis pada keonlinean, kedigitalan gitu. Tapi kita memasuki era di mana big data. Jadi big data itu adalah data yang sangat besar gitu. Ketika data itu ada, mau kita apakan? Nah, itu pertanyaannya. Mau kita apakan? Jangan-jangan kita hanya sekedar saja, oh ini kelihatan ada analisisnya, oh ini kelihatan ada ininya, dan lain sebagainya. Jangan-jangan seperti itu. Kan begitu kan? Nah, harapannya tidak seperti itu, teman-teman. Harapannya nanti di akhir perkuliahan ini, teman-teman bisa mendapatkan insight bahwa mengkonstruksi sebuah bisnis iklan itu tidak hanya melihat dari insight sosial medianya, tetapi lebih dari itu. Bisa melihat sebenarnya arahnya mau kemana, tujuannya mau apa, mana yang mau diselesaikan dalam permasalahan dari si UMKM atau klien kita. Nah, untuk melihat tersebut, kita bisa melihat betul ada research berkaitan dengan insight, insight di Instagram, ini insight di Google, di Google, di YouTube, di apa namanya, eh ada YouTube Studio, ada kalau ini di sosial media, atau teman-teman menggunakan survei online dan lain sebagainya. Seperti ini saya kasih contoh. Teman-teman bisa menggunakan apa namanya? Kalau di Instagram seperti ini kayaknya cuma 90 hari.
Kalau di Google bisa dari pertama, kalau di YouTube bisa dari pertama kali. Ini maksimal kalau nggak salah 90 hari. Ada 7 hari, 14 hari, 30 hari. Ini ada di Instagram, bisa lewat web, teman-teman. Atau teman-teman ke trends.google.com, .co.id bisa. .com untuk yang internasional. Di sini teman-teman bisa lihat tentang kita mau mencari apa. Misalkan kemarin ada yang mencari tentang es krim di Lampung. Dan ini basisnya untuk mencari SEO atau Search Engine Optimization gitu. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana sebuah tren itu hancur, sebuah tren itu dibentuk, maka bisa dilihat di Google Trend. Google Trend ini dia basisnya dari searching Google, dari mesin Google, apa sih yang sering dicari orang gitu. Ternyata es krim di Lampung nggak ada, gitu. Memiliki cukup data. Nah, bisa kita ganti dengan hal yang lain, misalkan edit es krim Lampung. Apakah ada? Hmm, ada 100, kalau nggak salah kalau 100 kayak gini tuh biasanya dia menggunakan eh, apa namanya robot gitu. Atau kita ganti dengan misalkan kuliner Lampung, ada kan? Atau makanan di Lampung. Nah, biasanya kayak gini, ini bisa ditarik dari 12 bulan terakhir di Indonesia ataukah di mana gitu. Penelusuran web atau penelusuran berita. Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya kalau menggunakan SEO bisa, atau mau membuat sebuah brand itu basisnya dari makanan. Ini contoh ya. Jadi teman-teman bisa dibandingkan juga misalkan kuliner Lampung, misalkan. Nah, ini bisa dilihat terratanya pencarian kuliner Lampung. Dan ini bisa dijadikan hashtag nanti. Apa sih yang mau dihadirkan? Oh, ketika kuliner Lampung malah yang justru yang paling makanan di Lampung yang paling banyak itu apa? Nah, itu persentase hitungnya di sini juga ada. Google Trend cukup yang gratis ya. Ini yang gratis cukup membantu apa yang sedang trending juga juga sudah ada. Kalau di Instagram ada yang ini search. Nah, seorang lulusan desain komunikasi visual gitu itu akan sangat bergantung pada kepintaran kita atau kepekaan kita gitu, kepekaan kita untuk mengkonstruksi dari hasil-hasil riset tersebut. Hasil-hasil data tersebut untuk dianalisis menjadi satu kesimpulan. Nah, sehingga pada periklanan modern hari ini dibagi menjadi sekurang-kurangnya ada 4 nih. Ada data driven marketing yang merupakan pendekatan pemasaran yang sangat bergantung pada data untuk mengambil keputusan. Contoh, kalau toko online ingin meningkatkan penjualan, dia akan buka data dari eh, apa? Dari berapa yang sudah dia jual dan lain sebagainya. Yang kedua adalah personalisasi iklan, di mana strategi pemasaran yang menyajikan iklan yang disesuaikan dengan minat, preferensi, atau perilaku individu. Preferensi, minat, perilaku individu ini bisa diamati dari tren TikTok-nya, tren YouTube-nya, atau tren-tren yang lain. Kalau memang itu perusahaannya tidak go digital, misalkan dia jamu, misalkan ya, jamu di wilayah apa namanya, di wilayah eh, di wilayah Lampung, misalkan. Nah, berarti kita perlu untuk melihat. Misalkan kita mencari informasi tentang DSLR di internet. Kemudian kita membuka media sosial, kita akan melihat iklan dari berbagai merek kamera DSLR sesuai dengan minat kita. Ini adalah contoh personalisasi iklan yang efektif. Kalau disebut sebagai personalisasi iklan. Kemudian yang ketiga, ada content driven advertising gitu.
merupakan strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan konten yang menarik dan bernilai bagi audiens. Konten yang menarik dan bernilai itu kayak gimana? Contoh, tips untuk apa? Padahal lagi apa? Menjelaskan sesuatu gitu. Nah, itu disebut sebagai content driven advertising. Yang pertama ada data driven, yang ketiga ada content driven. Yang terakhir adalah multi channel, di mana strategi pemasaran itu melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau audiens. Gitu. Biasanya ada sosial media, website, iklan cetak, dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh brand-brand besar seperti Unilever, Coca-Cola, yang seharusnya mereka tidak masuk ke wilayah-wilayah yang digital, tapi memakan UMKM-UMKM, jadi mereka melakukan multi channel marketing. Nah, strategi-strategi ini sebenarnya adalah strategi-strategi yang sangat bisa dipelajari dan banyak banget referensinya. Nah, pada mata kuliah bisnis iklan kali ini, kita akan mencoba untuk konsisten terhadap satu strategi. Satu kasus, satu strategi, satu cara untuk sampai nanti selesai. Kita akan driven one by one dari depan sampai belakang. Nah, maka dari itu, secara singkat, data driver menggunakan data untuk membuat keputusan, personalisasi iklan menyediakan iklan dengan minat individunya, content driver itu berfokus pada pembuatan konten yang bernilai, dan terakhir adalah multi channel marketing menggunakan berbagai saluran. Keempatnya ini sering terkait dan biasanya digunakan bersamaan, kemudian menggabungkan data, personalisasi, konten yang menarik, dan berbagai saluran, perusahaan dapat mencapai hasil pemasaran yang lebih efektif. Nah, disinilah tugas kalian untuk nanti sampai UTS juga. Jadi pada pertemuan hari ini, kita akan bagi teman-teman menjadi empat tim, menjadi 4 orang dalam satu tim, menjadi tim, isinya maksimal 4 orang. Jadi kalau 3 orang boleh, 2 orang boleh, 1 orang juga boleh. Ambil satu dari kampanye iklan yang telah dibuat, usahakan dia merupakan UMKM yang bisa digali datanya. Saya ulangi lagi, usahakan UMKM-nya bisa digali datanya. Karena saya melihat dari laporan-laporan kalian kemarin, ada beberapa yang bisa digali, ada yang beberapa yang tidak bisa. Ada yang hanya sekedar mengerjakan tugas, ada yang memang benar-benar serius mengerjakan tugas. Dan itu terlihat dari PPT pertemuan keempat kemarin. Pertemuan kelima kemarin. Gitu. Nah, kali ini, teman-teman, tugasnya nggak berat sampai nanti sore adalah menggunakan riset Google Trend untuk ditambahkan pada PPT yang sudah ada plus anggota yang hadir di dalamnya. Oke, saya ulangi lagi. Teman-teman diminta untuk membuat tim maksimal 4 orang dan mengambil salah satu kampanye yang akan dibuat sampai nanti di UAS. Nah, analisis tren yang teman-teman pilih gitu dari satu kampanye iklan yang telah dibuat itu. Jadi ini satu UMKM ya maksudnya ya. Kan berarti kalau 4 orang di dalamnya berarti ada 4 UMKM. Pilih salah satu aja UMKM yang akses datanya gampang. Akses datanya gampang. Jadi bisa lihat insight-nya, bisa lihat trennya, bisa lihat segala macam untuk nanti dikasih treatment serta mendapat persetujuan untuk kita jadikan studi kasus gitu. Nah, gunakanlah alat riset Google Trends dan tariklah kesimpulan. Jadi analisis tren yang teman-teman gunain itu bisa menggunakan Google Trends dan tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan itu di bawahnya atau di slide berikutnya. Tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan apanya? Tarik kesimpulan tren yang dia hadirkan apa? Lihatlah dari hashtagnya. Lihatlah juga dari apa caption kalau dia punya IG. Kalau tidak punya IG, tidak punya di digital, teman-teman bisa lihat apa omongan orang. Gitu. Tapi kayaknya untuk yang mata kuliah ini kita kebanyakan yang teman-teman dari digital kan. Jadi harusnya bisa melihat dari Google Trends. Apakah memang benar-benar target marketnya umur segitu atau lebih dari itu sebenarnya. Dan update lah di PPT pertemuan kelima. Dan teman-teman nanti bisa mengumpulkan di link yang akan saya berikan di pertemuan hari ini. Begitu sampai di PPT
enam ini atau tugas 6 ini dan sampai di akhir materi ini ada yang mau ditanyakan dahulu, boleh?